Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan jaga kesehatan ya. Hari ini kita masuki tema 6, subtema 2, hari Kamis 14 Januari pembelajaran keempat. Berikut ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan disimak. Marilah kita simak video pembelajaran berikut. Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Tahukah kamu apa itu pola lantai? Ya, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok.
dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima, seperti pada gambar berikut. Pola lantai garis lengkung antara lain berupa lingkaran angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang, seperti pada gambar berikut ini. Berikut ini ada dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai berbeda. Keduanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari pertama adalah tari jaran kepang. Pola lantai yang digunakan pada tari jaran kepang antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu dan dibuat untuk formasi penari. Tari kedua adalah tari bedaya Semang. Tari klasik ini mempunyai pola lantai dan makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari bedaya Semang pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Berikut ini adalah contoh gambar pola lantai yang dilakukan penari. Pertama, tari saman dari Aceh. Kedua, tari skapur siri dari Bengkulu. Ketiga, tari pendet dari Bali. Keempat, tari piring dari Sumatera. Sudah disimak videonya ya. Berikut ini tugas pertama, mengapa kewajiban harus kita jalankan dengan baik. Yang kedua, pola lantai pada tari jaran kepang adalah, silahkan dijawab ya di GCR. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.